Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan materi tentang asidi alkalimetri. Baik, yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu pertama ada saya sendiri, Nur Husna Yuniatri sebagai pemateri sekaligus moderator. Yang kedua ada Rizka Nirwana Ilyas sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan langsung kepada pemateri pertama, yaitu Rizka Nirwana Ilyas. Titrasi merupakan suatu metode untuk menentukan konsentrasi zat di dalam larutan. Titrasi dilakukan dengan mereaksikan larutan tersebut dengan larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Titrasi asidi alkalimetri terdiri dari asidimetri, yang artinya analisa titrimetri yang menggunakan asam kuat sebagai titrannya dan sebagai analitnya adalah basa atau senyawa yang bersifat basa. Kemudian, alkalimetri merupakan analisa titrimetri yang menggunakan basa kuat sebagai titrannya dan analitnya adalah asam atau senyawa yang bersifat asam. Atau nama lain dari titrasi ini adalah titrasi asam basa. Merupakan proses penentuan kadar suatu larutan basa atau asam dengan menggunakan larutan asam atau basa yang diketahui jumlah kadarnya. Selanjutnya, titrasi asam basa menggunakan prinsip reaksi netralisasi atau penetralan. Jadi, kadar asam ditentukan dengan larutan basa dan sebaliknya. Untuk memaksimalkan proses titrasi asidi alkalimetri ini, ketika proses pemberian titrat ke dalam larutan titran harus memiliki sebuah indikator pengukuran. Tujuannya untuk mendapatkan jumlah pemberian titrat yang cukup sehingga mencapai titik ekuivalen. Alat yang digunakan antara lain buret. Buret sendiri ini berfungsi untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang tentunya memerlukan presisi, seperti eksperimen titrasi. Selanjutnya, statif. Statif ini berfungsi untuk menegakkan berbagai peralatan gelas, diantaranya buret, labu, tabung reaksi, corong pisah, dan sebagainya. Selanjutnya, klem. Klem adalah salah satu peralatan laboratorium yang berfungsi untuk menjepit peralatan laboratorium. Proses kimia kadang membutuhkan waktu yang lama atau pemanasan dengan suhu tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk kita memegang dengan tangan. Klem diperlukan untuk menjepit alat dalam proses pemanasan. Alat selanjutnya, Erlenmeyer. Pada dasarnya, labu Erlenmeyer ini digunakan sebagai alat untuk mengukur, menyimpan, dan mencampur cairan. Ini adalah gambar dari alat-alat tersebut dan bisa dilihat bagaimana cara tata letak pada titrasi. Baik, selanjutnya yaitu cara kerja. Larutan asam yang akan dititrasi dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kedua, teteskan indikator asam basa sesuai trayek pH. Yang ketiga, masukkan larutan peniter atau zat penitrasi ke dalam buret. Yang keempat, ada teteskan larutan peniter tersebut ke dalam labu Erlenmeyer setetes demi setetes dan hitung volumenya yang dibutuhkan. Yang kelima, ada teteskan terus sampai indikator berubah. Terakhir, ketika muncul perubahan, hentikan titrasi, didapatkan titik akhir titrasi, seperti pada ilustrasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada jenis titrasi asam basa. Jenis-jenis titrasi asam basa ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan jenis terlarut dan larutan standarnya, yang kedua yaitu berdasarkan kuart asam basanya. Untuk penjelasan sebagai berikut.
Yang pertama ada jenis terlarut dan larutan standarnya, terbagi menjadi dua, yaitu titrasi alkalimetri dan titrasi asidimetri. Yang pertama, titrasi alkalimetri adalah titrasi menggunakan standar berupa basa. Pada reaksi ini, ketika larutan standar yang digunakan adalah basa kuat dengan zat terlarut atau sampelnya asam kuat, maka reaksi akhirnya akan menghasilkan pH netral. Yang kedua ada titrasi asidimetri, yaitu titrasi yang menggunakan larutan standar berupa asam. Pada titrasi jenis ini, ketika larutan asam kuat dititrasi dengan basa kuat, maka akan menghasilkan pH netral. Namun, jika larutan asam kuat dititrasi dengan basa lemah, maka hasilnya akan pH kurang dari 7 atau bersifat asam. Selanjutnya, ada berdasarkan kuat asam basanya. Yang pertama ada titrasi asam kuat basa kuat, yaitu titrasi yang terjadi di mana kedua larutan akan terionisasi secara sempurna karena asam kuat dan basa kuat termasuk ke dalam larutan dengan kemampuan elektrolit kuat. Hal ini memungkinkan terjadinya ionisasi sempurna di dalam air. Yang kedua ada titrasi asam kuat basa lemah, yaitu titrasi di mana basa lemah tidak akan terionisasi secara sempurna. Hal tersebut disebabkan karena basa lemah masuk ke dalam larutan dengan kemampuan elektrolit rendah. Yang ketiga ada titrasi asam lemah dan basa kuat, yaitu titrasi yang terjadi di mana asam lemah tidak akan terionisasi secara sempurna. Asam lemah adalah larutan dengan kemampuan elektrolit rendah. Yang keempat ada titrasi asam lemah dan basa lemah. Titrasi pada asam lemah dan basa lemah jarang dilakukan karena larutan akan mengalami perubahan pH yang sangat singkat. Selain itu, belum ada indikator yang dapat mengukur secara cermat perubahan dalam proses titrasi asam lemah dan basa lemah, dan proses reaksi terjadi secara lambat dan tidak tuntas. Rumus asam basa. Perhitungan ini berdasarkan jumlah mol masing-masing yang bereaksi dalam satu titrasi. Dalam satu reaksi yang telah selesai, jumlah zat dari suatu reaktan yang digunakan akan sama dengan jumlah zat reaktan lainnya yang bereaksi. Mol massa sama dengan mol basa. Mol yang diperoleh dari konsentrasi dan volume sebagai berikut. Mol sama dengan konsentrasi dikali volume. Dari persamaan di atas bisa kita lihat dalam rumus pertama, yaitu mol massa sama dengan mol basa, yaitu konsentrasi dikali volume asam sama dengan konsentrasi dikali volume basa. Atau bisa juga menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu Ma dikali Fa dikali Na sama dengan Mb dikali Fb dikali Nb. Keterangannya yaitu Ma konsentrasi asam, Mb konsentrasi basa, Na jumlah valensis asam, Nb jumlah valensis basa, Fa volume asam, dan Fb volume basa. Kesimpulan, titrasi merupakan suatu metode untuk menentukan konsentrasi zat di dalam larutan. Titrasi dilakukan dengan mereaksikan larutan tersebut dengan larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Titrasi asidi-alkalimetri diambil dari dua kata, yaitu asidimetri basa dan alkalimetri asam. Titrasi asidi-alkalimetri merupakan salah satu metode kimia analisis kuantitatif yang didasarkan pada prinsip titrasi asam basa, sehingga biasa disebut juga titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah proses penentuan kadar suatu larutan basa atau asam dengan menggunakan larutan asam atau basa yang diketahui jumlah kadarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.